itu harus lolos monetisasi nih namanya. Tema nih teman-teman di Google AdSense setelah teman-teman udah lolos memiliki $10 upload video, kemudian konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tahu nih ke teman-teman bagaimana sih caranya untuk menjadi seorang YouTuber gitu kan. Nanti ada langkah-langkahnya nih, mulai dari nol ya, dari nol sampai diberi gaji atau diberi pendapatan dari YouTube. Nanti aku bakal kasih tahu. So tonton video ini hingga selesai dan keep on watching teman-teman. Oke teman-teman, yang perlu diketahui bahwasanya di tahun 2022 ini, sebenarnya udah tahun kemarin sih ya, itu ada peraturan-peraturan tambahan nih. Pasti teman-teman ingin mendapatkan penghasilan kan dari YouTube, ingin mendapatkan gaji ataupun uang dari YouTube kan ya. Nah, kalau misalnya kita akan mendapatkan gaji dari YouTube, itu harus lolos monetisasi nih namanya. Nah, ini yang dicari oleh para YouTuber pemula, ya. Jadi syarat monetisasi yang dulu sama yang sekarang tuh berbeda. Kalau dulu cuma 2, kalau sekarang syaratnya ada 4. Jadi teman-teman, syarat terbaru monetisasi dari YouTube itu adalah, pertama, teman-teman harus memiliki minimal 1000 subscriber. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus memiliki minimal 4000 jam tayang tonton publik. Yang ketiga adalah teman-teman harus memverifikasi 2 langkah. Ini gunanya adalah untuk mengamankan channelnya teman-teman nih dari misalnya ada orang yang ingin meretas ataupun membajak ataupun menghack YouTube kita nih. Nah, itu kita bisa kalau kita memverifikasi 2 langkah, kita bisa kayak menolaknya nih. Misalnya ada pemberitahuan kan kayak ini loh, mau ada yang login di YouTube kamu, itu pasti nanti masuk di email kita nih. Oh, ini siapa sih yang masuk gitu kan. Kita bisa menolaknya. Itu menjaga keamanan YouTube kita biar gak kena retas ataupun kena hack dari orang lain. Yang keempat, yang terakhir adalah teman-teman harus memiliki 0 teguran pedoman komunitas YouTube. Jadi teman-teman jangan memiliki kayak klaim hak cipta dari musik gitu kan, musiknya klaim hak cipta, itu nggak boleh. Kemudian ada teguran-teguran lainnya kayak misalnya, oh teman-teman memiliki teguran bahwasanya videonya teman-teman tuh nggak alami nih, kayak ini punyanya orang lain gitu, bukan original dari kita sendiri, itu banyak ya. Jadi untuk itu teman-teman harus memiliki 0 teguran untuk lolos monetisasi. Kalau misalnya teman-teman masih ada teguran, itu kemungkinan besarnya sedikit ya untuk kita diterima monetisasi. Oke teman-teman, langsung saja cara untuk menjadi seorang YouTuber. Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki akun Gmail ataupun Google Mail, Google Email ya. Itu karena apa? Karena itu kan YouTube itu bekerja sama ya, dulu udah dibeli oleh Google kan, jadi teman-teman harus memiliki email dulu dari Gmail. Gunanya apa? Gunanya nanti kita akan diberi notifikasi itu ya dari email itu gitu. Terus yang kedua, teman-teman harus memiliki channel YouTube. Kalau teman-teman nggak punya channel YouTube ya pasti kan nggak bakal bisa nih ya untuk membuat YouTube gitu. Jadi teman-teman harus memiliki channel YouTube dulu. Yang ketiga, ketika teman-teman sudah memiliki channel nih, teman-teman harus memikirkan tema apa sih yang harus di-upload ke teman-teman itu apa. Kalau aku nih ya, aku dulu awal-awal temanya itu ada 3 tema nih teman-teman, 3 tema minimal ya. Jadi aku dulu tuh tentang food ataupun masak. Kemudian aku tuh yang kedua tentang review-review barang gitu kan. Kemudian tentang skincare, keempat sekarang tentang YouTube. Nah aku tuh upload aja gitu, aku upload. Nah nanti mana sih yang paling banyak ditonton orang gitu kan? Nanti ya udah itu yang aku fokuskan. Jadi contoh waktu aku masak-masak itu kan ternyata yang masak-masak aku dikit nih yang nonton. Terus ketika aku review skincare itu yang nonton banyak. Habis itu aku tentang review barang yang nonton banyak. Kemudian aku review bikin video tentang YouTube nih, tentang kayak pengalaman aku di YouTube itu juga banyak. Jadi aku fokuskan oh ternyata yang banyak sendiri adalah tentang aku berbagi tentang YouTube. Jadi aku fokus pertama temaku adalah tentang berbagi YouTube. Lebih baik lagi kalau teman-teman temanya tuh cuma satu aja nih teman-teman, satu tema gitu. Gunanya apa sih? Gunanya nih ketika orang lain ya mencari sesuatu ya, misalnya cara membuat donat gitu ya. Cara membuat donat, klik, oh ini cara membuat donat nih tentang masak-masakan kan. Ketika orang lain tertarik pada video kita, itu bakal ngeklik video kita kan, ngeklik channel kita. Wah ini banyak nih video-video tentang donat nih, ataupun video tentang masak-masak, aku subscribe gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman itu temanya banyak sekali, nggak tertema ya, nggak ada temanya, tuh kayak aduh males banget kan gitu. Kemudian
setelah teman-teman memiliki tema, udah upload video di YouTube ya, teman-teman harus melewati yang namanya monetisasi nih teman-teman. Kalau teman-teman ingin mendapatkan gaji dari YouTube emang harus monetisasi. Tadi udah aku sebutkan bahwasanya syarat monetisasi tahun 2022 ini ada 4, yaitu minimal memiliki 1000 subscriber, kemudian memiliki 4000 jam tayang tonton publik. Kalau misalnya teman-teman di private itu ya, videonya itu nggak bakal kehitung nih. Harus verifikasi 2 langkah. Yang terakhir adalah teman-teman harus memiliki 0 teguran pedoman komunitas YouTube. Oke teman-teman, setelah 4 cara itu tercapai, itu nanti akan ada email dari YouTube nih teman-teman. Kayak misalnya, oh kamu sudah mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, udah verifikasi 2 langkah, kemudian udah 0 teguran pedoman komunitas ya. Itu akan ada email dari YouTube dan setelah itu kita akan diklik gitu loh, nanti ada diklik oh sudah mencapai persyaratan, nanti diklik teman-teman. Setelah teman-teman mencapai 4 syarat tadi itu, teman-teman daftar ke Google AdSense. Teman-teman sebelum lolos monetisasi itu jangan bingung bikin Google AdSense dulu. Usahakan teman-teman bikin Google AdSense setelah teman-teman udah lolos 4 persyaratan tersebut. Baru teman-teman daftar Google AdSense. Nah, gunanya apa sih daftar Google AdSense? Google AdSense itu adalah tempat YouTube untuk menaruh gaji kita. Jadi kita tahu gaji kita itu dari Google AdSense gitu ya. Oke, setelah kita daftar Google AdSense ya, kayak kita udah keterima nih. Selamat Anda keterima menjadi partner YouTube. Biasanya kayak gitu, ada email gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman harus mengumpulkan sebanyak $10. Itu untuk apa? Untuk verifikasi PIN. Teman-teman kalau verifikasi PIN itu dapat kayak gini nih. Nah, kertas kayak gini itu teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin memiliki kertas kayak gini harus minimal memiliki $10. Dan nanti baru misalnya kita udah sudah $10, nanti pasti ada dari YouTube ya, dari YouTube kamu udah dapat $10 nih gitu kan. Nanti kalian harus mengisi alamat, kemudian mengisi data-data pribadi kalian nih untuk dikirim kertas yang berisi PIN dari YouTube. Setelah kita mengisi PIN itu kan, biasanya kita menunggu tuh aku dulu selama 28 hari. Teman-teman kalau misalnya nggak datang ya, misalnya nggak cepet-cepet datang itu, misalnya kok lebih dari 1 bulan kok nggak datang, teman-teman silahkan aja ke kantor pos terdekat. Itu biasanya kayak tertumpuk-tumpuk itu nggak ada dikirim gitu, nggak cepet-cepet dikirim sama kurirnya gitu. Dulu banyak kejadian kayak gitu ya teman-teman, ya udah 1 bulan 2 bulan nggak dikirim, hanya ke sana ternyata nggak dikirim-kirim memang sama kurirnya ya. Kalau aku kemarin alhamdulillahnya pas 1 bulan langsung dikirim ke rumahku gitu. Jadi nggak ada drama di situ. Setelah itu kita verifikasi PIN ke Google AdSense nih teman-teman. Kan kita udah dikasih nih kayak dibuka suratnya itu isinya adalah PIN. Jadi kita wajib mengisi PIN ke Google AdSense itu. Nah, gunanya apa sih kita mengisi PIN itu? Karena kita akan digaji kan. Oh, ini nih digaji. Setiap orang itu memiliki PIN beda-beda setiap channel. Kemudian setelah kita daftar PIN Google AdSense, kita mengisi pajak nih. Kita mengisi pajak Amerika. Yang nonton tuh orang-orang Amerika nih biasanya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman teman-teman channelnya ditonton orang Amerika, nanti kita akan kena pajak di situ gitu. Jadi kita wajib mengisi. Kalau nggak mengisi gimana Kak? Nggak bisa. Jadi harus mengisi, eman-eman banget kalau nggak ngisi ya. Oke teman-teman, setelah kita udah dapet PIN AdSense, kemudian kita daftar pajak Amerika, kita harus mengumpulkan minimal 1.300.000. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa mendapatkan itu, nggak bakal cair nih. Nah, setelah kita memiliki ngumpulin gaji minimal, kita mengisi metode pembayaran di bank nih teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita akan dikirim metode atau jumlah uang yang dikirim ke rekening dari Google AdSense senilai di bawah 1.000. Biasanya ada notif gitu ya. Nanti kita masukkan di situ. Kemudian verifikasi digit dari AdSense tadi itu yang 1.000 yang udah dikirim dari YouTube itu. Nah, kemudian ya udah kita mendapatkan penghasilan dari YouTube itu. Nah, itu kita dapat dolarnya itu kita harus konsisten untuk membuat video gitu. Itu gampang banget. Jadi teman-teman sekarang fokus, kalau YouTuber pemula harus fokus pada bikin kontennya itu. Insya Allah kalau misalnya teman-teman rajin upload video, kemudian konsisten dan sabar, itu akan berjalan sendiri. Subscriber gampang carinya, jam tayang gampang carinya, dan ya udah selesai. Teman-teman menjadi seorang YouTuber pemula. YouTuber ya. Oke teman-teman, sekian video kali ini dan tunggu video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.